Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali wa ashabi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala bil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yustabid aqdamakum. Al-ayah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini Allah masih perkenankan kita untuk bersama-sama bersilaturahim di tempat ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kegiatan kita malam hari ini senantiasa menjadi tambahan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tauladan yang begitu luar biasa, dan mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang senantiasa dikenal oleh beliau karena kita senantiasa bersalawat. Maka dari itu dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, senantiasa kita dikenal oleh beliau dan kita juga mengenal beliau, akhirnya kita insya Allah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah malam yang luar biasa, yang mana saya secara pribadi saya mengucapkan jazakumullah khairan katsir, yang mana telah diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan saudara-saudaraku yang ada di Ngerasak, Mangunarjo. Mudah-mudahan Allah tetapkan keimanan kita sehingga kita nanti di yaumul qiyamah akan senantiasa berjumpa, bernostalgia. Maka dari itu, saudaraku, malam hari ini tema yang kami berikan cukup sederhana, tetapi insya Allah dasarnya ada di dalam Al-Quran, di dalam surat As-Saffat ayat 50-51. Kita nanti akan bernostalgia kalau bahasanya. Ini luar biasa. Jadi seorang ulama besar yang bernama Ibnu Qayyim pada saat itu menyampaikan bahwasanya kita nanti akan berjumpa kembali, bernostalgia, ada di dalam surat As-Saffat ayat 50-51. Jadi kita harus yakin apa yang sudah kita kerjakan ini suatu ketika akan kita, oleh Allah akan diberi hak untuk mengenang masa-masa di mana kita nanti oleh Allah akan dipertemukan, diizinkan kembali untuk bertemu saudara-saudara kita ketika di dunia ini, sama-sama bersabar, sama-sama tawa sabil hak sabil sob, saling menasihati. Ini luar biasa, saudara. Waktu yang diberikan Allah yang ada di dalam surat Al-Asr, orang mengatakan lebih terkenal dengan surat Wal Asri. Ini adalah sudah kita hafal secara turun-temurun mungkin. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai lulus. Ini Wal Asri ini sering, dan setiap sholat mungkin ada yang suka sekali membaca surat Al-Asr ini. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholih wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi Allah itu kalau tidak ada sesuatu yang penting tidak akan berjanji. Ini luar biasa. Yang mana Allah mengatakan demi masa. Demi masa. Jadi Allah ini bersumpah atas nama waktu. Waktu yang kita gunakan saat ini kita digunakan untuk bersama-sama mentadaburi Wal Asri, demi
masa. Bahwasanya kita manusia ini semuanya dalam keadaan rugi. Jadi demi waktu Allah bersumpah bahwa manusia yang diciptakan Allah ini, termasuk kita ini adalah oleh Allah dikatakan rugi. Kecuali ilal insana, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Ada dua kapling, yaitu beriman dan beramal soleh. Iman saja tidak cukup dalam ayat ini. Harus mempunyai 4 kategori, saudaraku. Ya. Ada iman, sering berbuat amal soleh. Yang ketiga adalah saling menasihati. Seperti malam hari ini, masih ada orang atau saudara kita saling berwasiat, mengajak kebenaran, memanfaatkan waktu yang ada. Karena Allah telah memberikan kenikmatan yang lebih bisa. Apabila kita tidak mampu memilah, maka kita akan tergerus yang namanya ini. Orang ada yang mengatakan setan kepeng, sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak, kita akan terlalaikan dengan api. Ini teknologi diciptakan manusia gunanya untuk menunjang, untuk mempermudah akses teknologi kita. Kita mau kirim uang pakai banking, beberapa detik udah nyampe. Ini membantu kita, tidak usah pada waktu saya kecil dulu. Waktu saya seumur kira-kira SMA 17 tahun, masih menggunakan jasa pos, pengiriman uang lewat wesel pos. Sekarang tidak perlu. Nah ini kalau kita tarik, bahwa manusia ini juga terkait dengan surat, di dalam surat At-Tin, saudaraku, ayat keempat. Laqad khalaqnal fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Orang yang sempurna itu adalah kepandaiannya luar biasa. Jadi kita ini termasuk orang-orang yang diciptakan Allah dalam kapling sempurna, maka kita harus menjadi orang yang baik. Maka dengan mengingat surat Wal Asri tadi, ada 4 kriteria kalau kita ini ingin selamat. Pertama, saya ulangi lagi, yaitu kita ini orang yang beriman, alhamdulillah. Yang kedua, suka berbuat amal soleh, menjalankan perintah agama, baik sunnah maupun wajib. Yang ketiga adalah saling berwasiat, yaitu menyampaikan kebenaran. Yang keempat adalah sabar. Nah, saya melihat meskipun kecil, ini sebuah pelita kalau saya mengatakan, saudara-saudaraku. Jadi kita itu pelita kecil, seperti sinar kecil itu dari jauh tampak. Ketika saya tanya di seberang sana tadi, ketika saya lewat, ini sudah tahu, oh tempatnya Mas Nardi. Nah ini kan pelita. Tahu bahwa sini ada kajian tiap akad malam, ini luar biasa. Jadi pelita yang kecil ini dengan sabar tiap akad mengadakan kajian, ini kesebaran. Dan insya Allah 4 ini sudah masuk. Kalau ini terus menerus, insya Allah kita termasuk orang yang tidak dikatakan Allah tadi. Jadi semuanya adalah rugi kecuali mempunyai 4 kelompok tadi. Beriman kita insya Allah, kita juga harus termasuk orang beriman. Yang kedua kita juga beramal soleh. Yang ketiga adalah saling berwasiat, bahwa di sini mari datang ke kajiannya di tempatnya Pak Nardi. Ini luar biasa. Yang keempat sabar. Tiap akad ini daerah lain belum bisa. Saya anggap ini pelita hidup, meskipun kecil tapi mampu menyinari apa yang disampaikan, sesuatu kebenaran. Nah ini nanti kalau dikaitkan dengan surat As-Saffat yang saya bacakan tadi di awal, suatu ketika kita masuk surga akan kita kenang Allah memberikan hak kepada orang-orang itu. Apakah kalian ingin mengingat masa dulu? Seandainya di surga belum ketemu, maka Allah izinkan untuk mencari saudara-saudara ketika bersama-sama thalabul ilmi. Ini luar biasa. Maka dari itu setiap kajian memang kita harus tidak serta-merta harapannya tidak langsung percaya. Benar nggak yang disampaikan oleh seseorang itu? Kita cek di dalam Al-Quran. Terjemahnya hampir sama. Kita cari tafsirnya. Oh demikian. Yang saya sampaikan adalah tafsir dari Ibnu Qayyim. Yang saya sampaikan tadi. Jadi seorang ulama besar itu menyampaikan bahwasanya kita nanti bisa bernostalgia di akhirat. Kalau saudara kita nggak ketemu di kamar sebelah, maka kita diizinkan untuk ketemu. Dan tidak lama. Karena apa yang kita inginkan, beberapa saat, bahkan detik pun, ini kita bisa ketemu. Ini luar biasa. Atas kemurahan
Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Maka dari itu dengan kesabaran kita senantiasa tadabbur surat Al-Asr tadi, harapannya apa? Harapannya supaya nanti di akhirat, di surga kita sama-sama ketemu. Dengan jerih payah inilah apa yang kita lakukan, hasilnya nanti, bukan instan sekarang. Karena kita di dunia ini satu hal yang pasti, apa kira-kira? Kita itu menunggu yang paling dekat kita itu apa? Kematian. Yang paling dekat dengan manusia itu hanya mati. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan, di mana tempatnya, sebabnya apa, tidak akan yang tahu. Karena apa? Kata hikmah mengatakan, hujan turun tidak harus menunggu siapa yang sudah menyiapkan payung. Orang-orang yang sudah siap dengan payung pasti tidak akan kena air, tidak akan basah. Tapi bagi yang tidak, akan kena air basah. Sama dengan kematian ini. Apabila kita siap, sering datang kajian, apalagi orang yang datang kajian seperti ini meskipun kecil, wah luar biasa di mata Allah. Ini taman-taman surga, taman-taman surga. Maka saya sendiri sudah alhamdulillah juga menyukai kajian di mana saja saya datang, insya Allah. Nah, yang penting saya tetap komit bahwa kita ini orang-orang Muhammadiyah memang rohnya itu dengan kajian ini. Yang disampaikan Pak, siapa tadi yang bagi di PDM tadi, Mas yang ngisi di PDM, kajian angkat tadi, Pak Ridho ya? Ya, dari BWM, itu luar biasa. Bahwa di Ngawi itu kan banyak permasalahan. Ada masalah enggak? Saya enggak percaya. Hanya gitu saja dia, hanya macam gitu saja. Nah, ternyata apa? Memang roh Muhammadiyah itu harus banyak kajian, itu benar. Jadi dengan kesabaran yang kita lakukan, meskipun hanya beberapa menit, ini luar biasa. Tujuannya apa? Meraih apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Asr, bahwasanya orang, manusia itu semuanya adalah rugi, itu mutlak, kalau hanya dua. Jadi kalau dia itu sudah beriman, taat benar sama Allah, hanya berarti mementingkan diri sendiri. Padahal tugas manusia kan tabligh, menyampaikan, memberikan nasihat pada orang lain. Ini tidak kena, maka oleh Allah dikatakan rugi. Ini yang saya sampaikan adalah tafsir Ibnu Katsir, kalau yang ini tadi, yang wal asri. Jadi seseorang itu kalau baru dua saja, iman dan suka beramal soleh, ini termasuk rugi. Ini kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, menyitir mentadaburi surat wal asri. Jadi ada empat ini. Yang pertama sekali lagi adalah orang itu beriman. Yang kedua adalah suka beramal soleh, sholat sunnah, puasa, senyum pada orang lain, memberi pertolongan, jasa, atau memberikan sesuatu pada orang lain, atau kepada makhluk lain, kucing atau ayam. Itu adalah amal-amal yang baik juga. Ini kan untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika kita menasihati, mengajak orang, ini adalah menyampaikan yang benar. Sedangkan yang keempat adalah sabar. Kalau dia belum bisa menerima, kita ajak kembali. Kalau kelihatannya tidak respect, kita cari orang lain dengan niat mengajak kebaikan tadi, dengan sabar. Karena apa? Sabar melaksanakan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar senantiasa melaksanakan sesuatu. Ini saudaraku. Jadi itu saja kalau kita lakukan, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Dan ini juga susah. Kadang-kadang ada benturan, kita sudah nggak sabar. Maka dari itu sabar ini oleh Allah yang akan memberikan pahala langsung Allah. Sama dengan puasa. Tidak melalui malaikat Jibril. Jadi langsung prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa. Maka dari itu saudaraku, sekali lagi di dalam surat As-Saffat yang saya bacakan tadi, nanti boleh dicek, kita tawasabil haq aja. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasya'alun. Qala qailun minhum inni kanali qarin. Yang terjemahannya, saudara-saudaraku, lalu mereka berhadapan-hadapan satu sama yang lain sambil bercakap-cakap. Jadi di surga itu kita berhadapan dengan orang-orang yang atau saudara-saudara kita yang masuk surga. Dia itu membicarakan dulu ketika di dunia. Kita kalau dulu di dunia tidak senantiasa bersama dengan orang-orang yang senantiasa mengajak kebaikan, kita pasti akan masuk neraka. Nah, ayat yang berikutnya,
Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman. Ada temannya itu tidak ada di surga itu, dicari tidak ketemu. Maka ayat berikutnya disampaikan dia, ini ayatnya kan sampai 27, saudaraku. Disampaikan bahwasanya dia oleh Allah diberi hak. Silakan mencari. Oh, ternyata temannya yang diajak tidak mau itu masuk neraka, untuk bilang. Dia tahu ada yang di neraka itu minta tolong, minta air, tetapi oleh Allah tidak boleh. Malah dibully ini oleh temannya yang di surga tadi. Mengapa kamu dulu saja tidak mau? Ya ini rasakan. Ini Allah telah memberikan sesuai dengan apa yang kamu kerjakan di dunia. Nah, teman-teman yang lainnya tidak merasa panas melihat dari dekat. Ini luar biasa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di surga. Hanya 4 kriteria ini saja, insya Allah sebagai hujah sudah cukup sebenarnya. Tetapi karena kita manusia, problem juga banyak, dan saat ini mas-mas dengan itu kan jauh dengan saya usianya. Nah, kalau saya kan sudah 60 tahun. Ini hak hidup saya ini otomatis ya sangat berkurang. Sedangkan jenengan masih lama. Nah, bukan berarti jenengan menurut teori itu masih lama, itu lebih lama meninggalnya. Oh, belum. Karena apa? Itu tadi ya Allah tadi. Maka saya katakan kalimat hikmahnya, hujan turun tidak menunggu siapa saja yang sudah siap payungnya. Jadi kita ini memang harus siap. Karena yang dekat dengan orang hidup itu kita ini adalah kematian itu tadi. Maka dari itu kita ini sudah sebenarnya merasakan zamannya Nabi Sulaiman. Masa iya? Iya. Di dalam surat An-Naml itu kalau nggak salah ayatnya ayat ke-34 itu menyampaikan begini. Ketika Ratu Bilqis mau diundang ke tempatnya Nabi Sulaiman, nanti bisa dicek ya, menawarkan kepada pasukannya, karena pasukannya Nabi Sulaiman itu kan banyak, semua makhluk bisa dijadikan pasukan. Nah, itu ada jin yang namanya jin ibrit. Ini kan raja spesialnya, panglimanya, panglima dari setan iblis itu. Dia mengatakan, aku akan pindahkan itu kerajaannya, singgasananya si Bilqis ke hadapan kaummu, hai Sulaiman, sebelum kamu berdiri. Dia mengatakan begitu, si ibrit. Nah, setelah demikian, ada orang yang arang soleh, orang pandai. Seperti kita ini kan dikatakan oleh Allah memang diciptakan untuk pandai. Hanya tinggal kita mau atau tidak. Nah, setelah demikian, aku akan pindahkan singgasana sebelum mata Anda berkedip. Kecepatannya luar biasa. Itu dulu. Nah, sekarang kita dihadapkan teknologi tinggi. Kalian atau kita itu mau mengirim uang, beberapa detik udah nyampe. Meskipun angka yang terkirim ya, tapi uangnya bisa diambil. Nah, kecepatan-kecepatan ini manusia yang membuat. Maka Anda ini termasuk, mas-mas ini termasuk luar biasa. Hidup di zaman Nabi Sulaiman juga masuk. Kalau kita mau mempelajari bahwasanya kita itu hidup dan usia kita juga pendek, tetapi hak kita di surga sama dengan kaumnya Nabi Nuh yang melaksanakan ibadah itu luar biasa. Sampai 900 tahun. Ini kan luar biasa. Bonggo karo disawi ada minum. Jadi Nabi Nuh itu perjalanan dakwahnya 950 tahun. Kita paling-paling berapa? Dakwah 50 tahun, 70 tahun aja sudah ngos-ngosan. Karena memang usianya kita beda. Artinya apa? Hak kita nanti di akhirat itu sama. Ternyata orang-orang sekarang itu oleh Allah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, manusia terbaik ini memang tanpa tanding. Jadi kita alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang ini Rasulullah kita. Karena apa? Kita itu mempunyai keistimewaannya. Belum pernah melihat Rasulullah, tetapi apa yang disampaikan kita yakini, kita melaksanakan. Sami'na wa ta'na. Ini luar biasa. Maka diberi keistimewaan nanti sama Nabi Muhammad SAW di surga ini. Kalau ketemu, maka kita akan menjadi umatnya Rasulullah yang nanti akan memasuki surga bersama Rasulullah yang pertama di antara umat-umat yang lain. Ini luar biasa. Maka dari itu, saudaraku, sekali lagi untuk kajian malam hari ini tidak perlu panjang, karena memang kalau panjang itu nanti kemana-mana. Sedikit saja, tapi kalau diadakan tanya jawab ya lebih bagus kalau mau tanya.
Monggo kali disambi. Kan saya kan baru sekali ini di mengikuti aja. Jadi nanti yang apa yang perlu saya sampaikan atau sesuatu yang perlu ditanyakan, monggo, saya paling senang juga. Ngaten Mas, sedikit yang bisa saya sampaikan. Yang pertama kesimpulannya adalah sholat as-safat adalah di mana pelita-pelita yang kita laksanakan setiap akad ini nanti akan dapat kita ingat kembali ketika nanti di jannah kita bernostalgia bersama teman-teman. Terima kasih. Nasrul minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.